Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para mahasantri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas tentang toharoh, tentang wudhu, kemudian terakhir berkaitan dengan darah kebiasaan wanita, dalam kitab-kitab fikih para ulama kemudian menjelaskan tentang babus sholah atau berkaitan dengan sholat, ya. Tentu kita semua sudah mengetahui bersama bahwa sholat yang wajib, ya, dan harus kita kerjakan satu hari satu malam, dalam waktu satu hari satu malam adalah sholat 5 waktu, ya, dimulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dari mana kita tahu nama-nama sholat ini adalah dalam riwayat Imam Bukhari. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menceritakan pada kita hadis cukup panjang bahwa malaikat Jibril pernah mengimami Rasulullah 2 kali, ya, dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Maka Rasul dalam lafaz hadis itu menyebutkan yang pertama adalah waktu sholat subuh, atau dalam hadis itu disebutkan dengan istilah sholatul fajr, ya. Kemudian ada sholat zuhur, kemudian asar, maghrib, dan isya yang kita ketahui. Jadi nama-nama sholat ini sesuai dengan ketentuan syariat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Di samping Allah Subhanahu wa taala tentunya sebelum itu telah mengabarkan kepada kita, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dijelaskan dalam hadis Rasulullah tadi bahwa waktu-waktunya sudah jelas. Nah, para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu berkaitan dengan kewajiban. Ya, sekali lagi ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk melaksanakan sholat 5 waktu ini, karena ini adalah ketentuan syariat, ketetapan yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan apa yang sudah ditetapkan dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW. Misalnya dalam riwayat Imam Muslim, as-shalawatul khams, salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, satu Jumat ke Jumat berikutnya, ya, kafaratun lima bainahunna, itu akan menghapus dosa antara satu dengan yang lainnya, ya, malam taghish al-kabair, selagi dia tidak melaksanakan atau melakukan dosa besar. Nah, di sini para mahasantri yang dirahmati Subhanahu wa taala perlu kemudian kita bersemangat. Ya, kenapa? Karena antar sholat 5 waktu dari sekitar sholat subuh ke sholat duhur, dari sholat duhur ke sholat asar, dari sholat asar ke sholat maghrib, dari sholat maghrib ke sholat isya, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan catatan meninggalkan dosa besar. Ya, ini kan fadilah, ini keutamaan yang harus kita cari. Ya, di samping tadi adalah kewajiban. Ya, dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan derajat yang sahih, ya, khamsu salawatin iftaradahunallah, 5 waktu sholat itu telah diwajibkan oleh Allah. Jadi tidak ada kata tidak untuk tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Apalagi dalam hadis yang lain, ini untuk membedakan antara kita sebagai seorang muslim dan muslimah dengan mereka yang tidak beriman. Ya, sehingga ini betul harus kita jaga. Nah, kemudian dalam ketentuan syariat agama kita yang disebutkan juga oleh para ulama fikih berkaitan dengan waktunya. Kita sebutkan tadi, kita sudah tahu bersama bahwa sholat itu 5 waktu. Oke. Kemudian sholat subuh kapan dimulai? Sholat subuh itu, ya, atau kita mulai dari, ya, sholat duhur dulu, ya. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan sholat duhur dulu. Waktunya adalah ketika matahari condong ke arah barat, ya. Maka begitu, kalau kita berdiri dan bayangan kita masih sama, tidak boleh sholat.
Dan itu bahkan termasuk larangan dan waktu di mana tidak boleh sholat adalah ketika matahari tepat di atas kepala kita. Begitu matahari condong sedikit saja ke arah barat, berarti ada sedikit bayangan dari kita, maka di situ kemudian masuk waktu sholat zuhur. Dan akhir waktu sholat zuhur adalah ketika kita berdiri, lalu kemudian ada bayangan, ya berdiri kita dengan bayangan kita sama. Itu akhir waktu sholat zuhur. Ya, tentu kalau sekarang alhamdulillah sudah diberikan kemudahan dengan jam, ya, dan itu sudah dihitung ya dengan ketentuan apa yang sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam waktu yang sudah disebutkan tadi. Kemudian waktu sholat asar adalah ya, 2 kali bayangan kita, ya, dan waktu waktu pertama kali sholat asar adalah dari bayangan kita pertama dan dikalikan 2 dari bayangan kita, itu waktu ikhtiyari. Ada istilah memang pada ulama fikih terutama dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada waktu ikhtiyari, ada 3, ada di awal waktu, ada waktu ikhtiyari, ada waktu jawaz, ya. Waktu awal waktu, ya, awal waktu ini tadi begitu adzan maka ini adalah awal waktu. Kemudian yang kedua ikhtiyari tadi kita sebutkan dalam sholat asar misalnya itu 2 kali bayangan dari bayangan kita ketika kita berdiri, ya. Dan waktu jawaz yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu adalah sampai menjelang tenggelamnya matahari. Itu waktu paling akhir, ya, paling akhir dari waktu sholat seseorang. Kemudian waktu sholat maghrib itu diawali dengan tenggelamnya matahari, ya, dan akhirnya tidak dalam waktu maghrib ini dalam mazhab Syafi'i tidak sebutkan waktu jawaz, ya, tapi hanya disebutkan awal waktu dan akhir waktunya adalah ketika warna merah di langit, ya, di bagian barat itu sudah hilang. Itu waktu akhir sholat maghrib karena ini waktunya cukup pendek, ya, cukup pendek. Nah, para masantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketika tenggelam matahari, pas tenggelamnya jelas kita tidak boleh, dan itu termasuk larangan dan waktu di mana tidak boleh kita melaksanakan sholat, ya. Nanti setelah bergeser dalam mazhab Syafi'i disebutkan lebih kurang 35 menit, ya, dari tenggelamnya matahari itu, kemudian baru dimulai dengan sholat maghrib. Kemudian sholat isya awal waktunya adalah tadi akhir dari sholat maghrib ketika warna merah di ujung barat itu sudah hilang, sudah mulai gelap, itu adalah awal waktu sholat isya, ya. Dan waktu ikhtiyarinya, ya, waktu ikhtiyari itu adalah 1/3 malam. Dan kita tahu ya setiap bulan itu nanti ada berbeda jam tergantung nanti tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Nah, dari situ nanti diambil 1/3 malamnya. Kalau kita maghribnya 5:30, ya, dengan nanti subuhnya jam 4 kan tentu 1/3-nya nanti dihitung, ya. Tidak sama setiap waktunya. 1/3 malam terakhir itu waktu ikhtiyari, dan waktu jawaz, ya, dalam mazhab Syafi'i itu disebutkan sampai sebelum terbitnya matahari, ya, sampai sebelum terbitnya matahari itu waktu sebelum datangnya sholat subuh, bukan terbitnya matahari karena itu waktu isya, ya. Beda dengan nanti sholat subuh, ya. Jadi waktu isya, saya ulangi kembali bahwa jawaz waktu sholat isya yang paling akhir adalah sebelum adzan subuh, ya, sebelum adzan subuh. Nah, para masantri yang dirahmati Subhanahu wa taala, adapun waktu sholat subuh adalah diawali ketika fajar tsani. Jadi dalam ketentuan syariat agama kita ini al-fajru ada 2, al-fajar shodiq dan fajar kadzib. Kalau ciri-cirinya bisa dilihat deh, ya, fajar shodiq itu kalau cahaya itu tersebar di langit, ya. Kalau fajar kadzib itu cahayanya menggaris, ya, di ufuk timur, ya, menggaris langit gitu, membelah antara langit dan bumi dan bentuknya garis, maka ini masih sebetulnya fajar kadzib atau fajar pertama. Nah, fajar kedua itu ketika cahaya, jadi matahari itu mulai mengeluarkan cahaya ke langit dan tidak membelah antara langit dan bumi, yang itu disebutkan dengan fajar shodiq. Fajar shodiq itu ditandai dengan adzan subuh itu. Jadi ini waktu awal ikhtiyarinya, dan waktu jawaz
Ya, maaf, waktu awal waktu sholat subuh, waktu ikhtiarinya menurut mazhab Syafi'i dalam sholat subuh ini adalah sampai mulai menguning. Ya, matahari sudah mulai terbit kan, menguning langit di sebelah timur, maka itu waktu ikhtiari, dan waktu jawaz menurut mazhab Syafi'i adalah sampai sebelum terbitnya matahari. Itu sudah paling mentok. Tetapi begini, para mahasantri yang dirahmati Subhanahu wa taala, mayoritas mazhab Syafi'iyah tetap menganjurkan, bahkan dengan jelas ya, mewajibkan ya untuk kita sholat di awal waktu. Jadi walaupun tadi dijelaskan ya, secara ketentuan fikihnya ada waktu, ada awal waktu, ada waktu ikhtiari, ada waktu jawaz, tapi tentu yang paling afdol dan paling utama, bahkan mazhab Syafi'i menyebutkan dalam buku ini ya, i'lam anna sholata tajibu bi awwalil waqti. Ketahuilah bahwa sholat itu wajib dilaksanakan di awal waktu. Ini menurut mazhab Syafi'iyah. Ya, jadi tetap kita berusaha untuk di awal waktu dengan keutamaan yang lebih banyak ya, dan kemudian pahala yang sudah Allah siapkan untuk kita semua. Nah, para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu tadi ya waktu-waktunya, sehingga tetap kita berusaha ya untuk tetap sholat di awal waktu ya. Jangan sampai di akhir waktu, begitu nanti mengakhirkan, mengulur misalnya waktunya, nanti agak berat bagi kita. Beratnya kenapa? Iya, kalau kita masih diberikan umur panjang. Ketika tidak, maka ada kerugian. Ya Allah, kenapa tadi saya nggak sholat duluan? Tapi sudah meninggal misalnya, maka ada kerugian ditambah dengan kerugian. Ya. Bahkan ini juga masuk pada ayat itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, ya dikatakan celaka bagi orang salat, maksudnya apa? Orang yang lalai dari salatnya. Salah satu di antara tafsir maksud dari kata lalai di sini adalah mereka yang mengakhirkan waktunya. Mengakhirkan itu ya tadi, dia sebetulnya mampu untuk melaksanakan di awal waktu, tapi dia tunda di waktu ikhtiari. Begitu sudah lewat ikhtiari, dia ternyata digoda setan, lupa sampai waktu jawaz misalnya. Jadi mengakhirkannya ya termasuk dari bagian orang yang melalaikan sholat itu, karena itu adalah kewajiban utama. Nah, para mahasantri yang dirahmati Subhanahu wa taala, tentu dalam pembahasan fikih ini juga kita perlu tahu siapa sih sebenarnya yang wajib untuk mendirikan sholat 5 waktu. Ya, disebutkan bahwa syarat wajibnya sholat itu 3 yang wajib. Pertama al-Islam, ya beragama Islam. Yang kedua bulugh, baligh. Yang ketiga al-aql, berakal. Ya. Tentu kita alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah, para mahasantri sekalian, kita terlahir dari keluarga muslim dan muslimah. Ya. Seandainya ada yang non muslim, mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk menjadi orang Islam. Ya, maka ketika kita alhamdulillah dan bersyukur pada Allah, kita menjadi seorang muslim muslimah, maka ingat di situ ada syarat ya bagi kita sebagai seorang muslim untuk kemudian kita mendirikan sholat itu. Yang kedua bulugh atau balik. Nah, balik itu kita sudah balik ya, para mahasantri semua, kita sudah balik ya, karena minimal kan usia 15 tahun, kita sudah lebih dari 15 tahun. Kalau kita sudah datang bulan haid, berarti kita sudah balik. Kalau kita sudah mimpi basah, berarti kita juga sudah balik ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholat itu. Ya, kemudian yang ketiga berakal. Berakal di sini maksudnya adalah hilang akalnya, maksudnya tidak gila ya, tidak dalam keadaan pingsan ya, atau tidur ya. Orang tidur itu diistilahkan dengan hilang akal. Maka dalam hadis itu Rasulullah SAW mengabarkan pada kita, rufi al-qalamu an thalathin ya, anin naimi hatta yastayqidha ya, wa anis sobi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila ya. Bahwa hukum itu diangkat, maksudnya diringankan pada 3 orang. 1, anin naimi hatta yastayqidha. Pertama, orang tidur sampai dia bangun. Karena orang tidur itu hilang akalnya, tidak sempurna. Jadi kalau orang tidur bisa 1 tahun, wah mungkin ya tidur sampai 1 tahun ya. Tapi kalau begitu dia bangun, maka sudah ada kewajiban lagi. Jadi sewaktu dia tidur ya tidak ada kewajiban. Tapi begitu bangun dan dia belum sholat, dia bangun misalnya
karena malam begadang kemudian bangun paginya itu sampai matahari terbit, waduh berarti itu sudah mepet sekali, apalagi matahari sudah terbit itu sudah kelewat waktu. Oh ya, misalnya sholat subuhnya jadi akhirnya subuh campur duha misalnya, ini kan repot ya. Misal ya, dan kita berlindung pada Allah dari hal yang semacam ini, tetap begitu dia bangun ada kewajiban untuk sholat. Tapi selama dia tidur tidak ada, karena apa? Tidak dianggap sempurna akalnya. Kemudian yang kedua, wa anis sobi hatta yahtalima. Hukum itu tidak wajib bagi anak kecil sampai dia mimpi basah, artinya sampai dia masuk masa balik tadi. Dan yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqila, ya sampai yang ketiga adalah orang gila yang sampai dia berakal, dia sehat gilanya, sudah tidak gila lagi. Nah, oleh karenanya para mahasantri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bagian ya dari kewajiban kita setelah kita mengetahui bahwa sholat itu wajib bagi kita. Dan kemudian yang kedua, kita tahu tadi waktunya. Ada 3 waktu yang sudah kita sebutkan dari setiap waktu sholat tadi. Dan mazhab Syafi'iyah, bahkan ini yang dianjurkan oleh jumhur ulama atau mayoritas ulama fikih untuk tetap melaksanakan sholat di awal waktu, karena ada afdholiyah, ada keutamaan. Dan itu menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Di samping juga menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan jangan sampai juga dicap, mohon maaf, sebagai orang munafik, harus dijauhkan, harus terjauh dari sifat orang munafik. Kenapa? Karena di hadis ya Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim itu mengabarkan, ketika ada orang sholat ya, walaupun tadi misalnya sholat maghrib, tapi dia sampai menjelang tenggelamnya matahari, Rasulullah mengatakan tilka sholatul munafik, itu sholatnya orang munafik itu. Ya, jadi mengakhirkan, jadi kan mengerikan sekali. Ya, sehingga tetap sekali lagi agar kita juga terbebas dari sifat itu, kita sholat di awal waktu. Karena kita ini sudah tadi kita muslim, kita muslimah satu, yang kedua kita sudah balik, dan yang ketiga ya kita ini diberikan akal sehat, alhamdulillah oleh Allah, kita tidak gila. Ya, dan alhamdulillah, dan mudah-mudahan terus diberikan kesehatan akal kita ini. Maka dengan demikian ya itu menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu. Mudah-mudahan ya sholat-sholat 5 waktu yang sudah pernah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan, keteguhan kepada kita untuk terus istiqomah menjalankan sholat 5 waktu ini di awal waktu, dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para mahasantri, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.